Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur dengan kalimat utama, yakni kalimat tasbih kita kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karunia Allah begitu besar. Hingga detik ini, saat ini, alhamdulillah kita berpuasa di hari ke-21. Teramat istimewa bagi kita, karena Allah himpunkan kita berada di 10 hari terakhir Ramadan. Adalah hari-hari indah, hari-hari yang teramat luar biasa, karena di 10 hari terakhir ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mencapai malam Lailatul Qadar, atau bagaimana Lailatul Qadar itu menjumpai kita? Maka yang teramat penting bagi kita adalah pertama, kita menyiapkan niat bahwa ingin rasanya kita memasuki 10 hari terakhir ini dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi yang pertama adalah setting di dalam pikiran dan rasa kita dengan niat dan memintakan kepada Allah bahwa keinginan kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam dengan ibadah, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh beribadah, serta mengencangkan ikatan sarungnya, atau tidak mengumpuli istri-istri beliau. Jadi beliau fokus beribadah. Nah, ini setting awal, fokusnya adalah ibadah. Itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kita niatkan untuk beriktikaf selama 10 hari terakhir. Mulai malam tadi, alhamdulillah kita sudah mulai beriktikaf. Walau hanya sebentar, dengan kekuatan niat kita, semampu kita menghidupkan malam-malamnya untuk beriktikaf, maka mudah-mudahan upaya ini sebagai upaya keinginan keras untuk kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, memperbanyak sholat malam. Jadi selepas tarawih, kita kemudian witir, kemudian istirahat, kemudian kita tidur, maka bangun kita menjelang sahur. Disitulah kita memperbanyak sholat malam dengan bertahajud dan beristighfar. Maka inilah upaya keras kita untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang melakukan salat pada malam kemuliaan dengan keimanan dan niat meraih pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mari kita optimalkan sholat malam. Berikutnya, memperbanyak doa. Dan sebaik-baiknya doa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad adalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Ahmad. Jadi perbanyak kita memohon ampun kepada Allah dengan doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berikutnya, menjauhi amal-amal bid'ah. Harus kita jauhi amal-amal bid'ah, atau mengada-ngadakan, atau kita melakukan sesuatu yang tidak Rasulullah SAW lakukan. Misalkan kita menunggu
malaikat datang dalam Lailatul Qadar, kita di luar, tidak ada atap di luar, biar langit katanya yang langsung menutupi kita. Kemudian kita memasang sesuatu hal, mungkin lampu-lampu atau lilin atau makanan apapun atau wangi-wangian apapun, bunga-bungaan. Dia berpikir bahwa dengan seperti itu malaikat akan turun. Ini mengada-ngada namanya. Hati-hati dengan mengada-ngada. Berikutnya, kita betul-betul harus membersihkan hati dari dorongan-dorongan syahwat. Jadi 10 hari terakhir betul-betul hati ini tenang, rasakan ketenangan, rasakan kenikmatan, rasakan kedamaian, rasakan begitu bahagia. Ingat, 10 hari terakhir ini sebetulnya harus betul-betul merasa diri kita dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa Allah betul-betul yang maha mengawasi. Betul-betul kita hanya kepada Allah dan untuk Allah, dan merasakan kehadiran Allah atau khudur, atau merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Maka mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, ketika malam-malam Lailatul Qadar itu tiba bersama kita, Allah mengkaruniakan nikmatnya kita berjumpa dengan malaikat yang turun untuk menentukan takdir kita, kehidupan kita ke depan. Dan saatnya kita merubah takdir kita untuk menjadi lebih baik ke depan dan menjadikan hidup kita lebih baik. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mendapatkan cahaya Lailatul Qadar itu, dan semoga Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, puncak kesadaran adalah takwa. Ketika kita merasa bahwa semua ucapan dan tindakan termasuk bisikan hati kita berada dalam pengawasan Allah, jalan menuju ketakwaan itu diawali dengan pengendalian diri, penyucian hati, dan menghayati kehidupan dengan sebaik-baiknya dan tulus ikhlas menjalani kehidupan. Inilah spirit takwa dan puncak kesadaran takwa, merasa kita diawasi oleh Allah dan kita betul-betul beramal lillahi ta'ala. Selamat menjemput malam-malam Lailatul Qadar, dan insyaallah esok kita akan berpuasa di hari ke-22. Mudah-mudahan terus Allah bimbing hidup dan kehidupan kita jauh lebih baik, dan amalan-amalan takwa harus tetap kita lakukan. Baca Quran, zikir, doa, kemudian sedekah perbanyak. Bila perlu setiap hari lakukan terus, setiap hari lakukan terus, setiap hari lakukan dengan bersedekah. Kecil besar adalah relatif. Dan kemudian zakat, infak, sedekah kita maksimalkan, dan tiada hari tanpa baca Quran. Naikin lagi, hafalkan. Naikin lagi, tadabbur. Naikin lagi, terus kita memaknai makna yang tersirat maupun yang tersurat dalam Al-Quran. Itulah mahabbahnya kita kepada Al-Quran, hingga kita betul-betul bisa mendapatkan cahaya-cahaya Al-Quran menjumpai kita bersama. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.